Jadi Pak Samsul, tadi kan ngebahas niat tuh. Ya, ada sedikit pertanyaan. Jadi ketika kita itu mengawali suatu perihal atau apapun itu ya, kita itu kadang niat kemana-mana tuh ya, larinya itu kan. Mau niatnya baik, mau niatnya buruk, itu di hati itu bergejolak gitu kan. Nah, itu menurut Pak Samsul tuh tadi. Ini secara real ini ya, real dalam kehidupan kita sehari-hari gimana itu meluruskan supaya baik aja gitu. Nggak ada yang arah yang ke yang jelek gitu. Benar Pak Samsul gimana? Kalau menurut saya, waduh, bingung. Badannya nyampein dia tadi ya. Enggak, kalau ditembak begini saya bingung. Ya gimana coba? Jadi memang ya kita pertama harus melatih diri ya, melatih diri, punya niat yang baik. Terus, intinya sih ya pertama positif, thinking, kemudian ya kita berorientasinya ke mana? Ke akhirat. Berorientasi. Enggak cuma di dunia doang mah ya sebentar, sebentar. Ya harusnya kita sadar diri. Ya, kita paling lama berapa tahun sih di dunia kan gitu ya. Paling 70, 80 tahun. Normal ya 70. Tapi kan kita nggak tahu, masih misteri. Banyak yang mati 50 juga. Iya, masih misteri kan. 70 tahun dipotong masa balik 15 tahun. Berarti berapa? Berarti itu yang dihitung itu ya? Iya, masa Kalau balik. standarnya Nabi aja 63 tahun. Yang 70 berarti udah Lebih. bonus 7 tahun. Bonus 7 tahun. Dan itu harusnya lebih baik. Iya betul. Makanya Kan dikasih ya, bonus. oh, benar. Kalau saya sih ya, pribadi saya gitu. Melakukan kegiatan apapun yang baik ya. Ingat-ingat kata-kata guru segala macam. Jangan baiklah kamu berusaha baik itu sebelum usia 40. Betul. Kenapa itu sebelum usia 40 harus ya ada takarannya gitu? Karena memang ada nisbatnya yaitu ke Nabi. Nabi diangkat sebagai Rasul itu sampai 40 tahun. Dan juga secara apa ya? Psikologis atau apa? Udah matang 40 tahun. 40 tahun. Matang pribadiannya, karakternya udah jadi. Oh gitu. Jadi kalau kita nih yang sebelum 40 tahun ya digembleng nih kesabarannya, belajar ikhlasnya. Karena ada yang mengatakan di usia 40 tahun itu susah untuk belajar. Dan masa-masa muda ini belajar banyak kemana aja, tapi kalau udah 40 tahun kadang namanya udah 40 dalam otak kadang berfungsinya berkurang dan lain sebagainya. Kalau Pak Deddy itu pandangan hidup. Pandangan Dibagi-bagi gitu 20 sampai 40 tahun itu pandangan hidup. Iya. Tapi kalau Pak Deddy Ya, maksudnya kan kemana itu? ngambil Ibrahimnya. Ya. Gitu. Jadi makanya kita nih yang sebelum 40 tahun ya belajar lah, latih diri kan gitu. Termasuk ya tadi belajar mengamalkan niat. Makanya ilmu tasawuf itu kan pertama kali itu hatinya dulu. Iya, gembleng dulu ya jelas. Iya. Hatinya latih. Tazkiyatun nafs. Karena pangkalnya semua Membersihkan. itu memang benar dari hati. Dari hati. Hati dan pikiran. Hati yang menggerakkan pikiran merintahkan semua. Anggota tubuh. Kalau hatinya pengennya mohon maaf bedugem. Tuh pikiran tuh langsung connect tuh. Wah, jam berapa? Punya uang apa enggak gitu kan? Iya. Sama siapa? Pokoknya udah. Ngapain kotor aja semua udah itu ya. Nanti udah tugas itu udah dibagi-bagi ke tangan, ke kaki, ke segala macam. Itu pendapat dari Pak Samsul. Pak Rizky gimana Pak Rizky? Tadi memulai untuk kita meluruskan niat. Terkadang kita tuh di awal kita beraktivitas itu ya yang perihal ke agama gitu ya. Ini kita niat yang kemana-mana itu. Menurut Pak Rizky seperti apa Pak? Kalau niat itu sebenarnya di awal. Di awal. Karena sholat kalau niat awalnya udah baik, insya Allah kesananya akan baik. Walaupun nanti di tengah-tengah kita akan goyah, itu wajar karena manusiawi. Tapi yang paling utama itu adalah niat di awalnya. Kayak sholat aja, ketika kita sholat niat di awalnya, karena zaman sekarang itu atau orang-orang kita itu sekelas kita sholat termasuk khusyuk itu
hanya tergantung dari niatnya. Kalau kita niatnya Allahu Akbar sholat subuh, kemudian dibarengi dengan niat dalam hati, itu udah termasuk khusyuk. Walaupun nanti bakal kesananya kadang kita goyah, lari kemana kita gitu. pikiran kemana, tapi kalau kata guru saya, kalau niatnya udah benar, usholi farad, kadang ada beberapa orang tuh yang berkali-kali takbiratul ihram itu karena untuk menguatkan niat doang. Tapi kalau di awalnya udah baik, insya Allah kesananya akan baik. Walaupun emang hati manusia pasti akan goyah di tengah-tengah, tapi niat itu yang penting di awal. Kalau awalnya udah baik, insya Allah kesananya akan baik. Kayak kerja, niat kerja ibadah karena Allah, mencari nafkah karena Allah, untuk menafkahi anak istri, udah insya Allah aman. Walaupun nanti di tempat kerja ibadah kerjanya karena goyah lagi niatnya karena yang lain, tapi karena di awalnya udah niatnya baik, insya Allah kesananya akan baik. Tapi dari upaya misalnya gini, si hati ini di tengah-tengah tadi, itu kemana-mana tuh kan, kabur-kaburan gitu kan. Apakah memang harus dibiarkan seperti itu aja, atau memang kita harus kembali lagi? Ya, kalau bisa harus kembali lagi. Kalau perbaharui. Nggak jadi masalah. Tapi yang penting kalau menurut saya di awalnya aja, insya Allah kalau awalnya udah baik, insya Allah kesananya akan baik. Ya contohnya kayak sholat aja gitu lah. Karena yang penting tuh niat gitu. Tapi kalau niat udah benar, kesananya udah akan benar gitu. Walaupun niatnya awalnya nggak baik, tapi di tengah-tengah berubah kayaknya nggak ini gitu. Tapi kalau awalnya udah baik, insya Allah kedepannya bakal ngikut baik. Walaupun goyah dan lain sebagainya, insya Allah itu kan namanya godaan setan. Yang penting karena kalau menurut saya niat awalnya udah baik, insya Allah kedepannya akan baik. Susah ya ngontrol apa namanya Ya, hati. betul. Tapi yang sering tuh ya lihat jamaah, ada beberapa yang ya bukan di sini dong ya, ada yang di sana juga banyak gitu ya. Ada yang Allah berkali-kali. Ya sebenarnya boleh aja Boleh, gitu. betul. Berkali-kali maksudnya? Iya, artinya dia belum yakin. Belum dengan yakin. niat. Tapi kalau saya ya jangan dibiasakan, Iya. nantinya jatuhnya was-was. Ya kan, nanti udah bener gak yang ulangi lagi. Iya. Kalau begitu tekad kan kuat, Allahu Akbar, wes niatnya langsung salah ditampis pikiran gitu. Karena ini nanti keseringan. Banyak penyakit waswas, dan waswas itu salah satu penyakit yang sering terjadi dan sumbernya dari setan emang gitu. Kayak wudhu aja ya. Wudhu berkali-kali begini, ulangi maksudnya. Betul. Gitu terus. Itu orang-orang yang was-was. Kita ngomongin wudhu nih. Kalau wudhu biasanya setelah wudhu kita ini di awal wudhu itu nggak ada rasa kayak pengen ngentut, pengen apa gitu. Tapi kok biasanya ya di waktu kita sholat, nah ini dari mana itu? Itu setan itu. Itu setan. Maksudnya dari setan itu seperti apa itu? Itu Yang saya mungkin pelajari lagi ketika saya sholat, setan itu akan menggoda dari depan, samping, belakang, atas, bawah. Salah satu dari bawahnya itu was-was gitu. was-was. Kadang ada was-wasnya kita pengen buang air atau buang angin, atau mungkin was-wasnya ketika kita habis kencing sebelum wudhu, kemudian ketika di tengah sholat ada keluar, makanya disunahkan setelah kencing itu dicipratin air supaya rasa was-was itu hilang. Kadang ada rasa gatel di muka kita, kata guru saya itu karena setan itu mentaburkan tanah ke dalam muka kita sehingga kita tuh ada rasa gatal. Padahal kalau kita tahan sedikit, rasa gatal itu akan hilang. Itu Memang pengaruh setan. Itu pengaruh setan. Tadi itu penyakit was-was tadi, dan itu harus emang benar-benar harus dihilangkan. Itu satu contohnya yang tadi wudhu, terus Selama nggak ada baunya, selama nggak ada yang keluar. Ya tapi itu Allah. secara nilai sholatnya itu sah gitu ya. Kalau kita merasa ada sesuatu yang keluar tapi nggak ada bau gitu, nggak ada ini gitu, sesuatu yang keluar nggak ada baunya, itu Kita dia harus yakin pokoknya. Terus lagi kalau masalah sholat ya, sapangnya kan termasuk juga ininya cara bersihnya. Ya betul. Ambil termasuk wudhu atau tayamum. Kalau wudhunya tayamumnya betul, insya Allah sholatnya Sholat. betul. Nah kalau wudhunya nggak benar, sholatnya betul, ya nggak benar juga. Makanya gimana tuh ininya, apa dalilnya? Apa dalil? Maksudnya ini kan wudhu tayamum itu kan sunnah. Ya, toharoh maksudnya. Iya kan, toharoh sunnah. Tetapi ketika dia menjadi pendukung kewajiban seperti sholat, mendukung nih, ini wajib nih sholat.
wajib posisinya. Tapi di sini wudhunya ini sunnah. Nah, ini sebagai pendukung nih, maka dia ikut juga Ikut wajib. menjadi wajib. Menjadi wajib. Karena mendukung yang wajib gitu ya. Makanya itu ya bersuci toharoh itu kan satu paket Satu paket. dengan Iya. ibadah sholat. Ya, sholat di sholat ngaji, itikaf, itu masih kan hadis besar. Tapi walau alam ya, takut salah nih saya nih. Koreksi nih. Ya ini mah kita kan Sharing, sepengetahuan belajar. kita ya kan. Di setiap hari luar biasa. Jangan begitu. Nanti nama malu Iya, nanti diuji begitu saya goyah lagi. Ini Pak Aaron luar biasa lagi nih. Kenapa lu Menguji saya ini? Janganlah. Kita kan lagi sharing gimana? Semoga istiqomah. Karena yang berat itu dalam ibadah itu istiqomah. Benar-benar. Istiqomah. Stabil gitu ya. Bahkan dikatakan orang yang bukan bodoh ya. Ulama itu mengatakan kalau kita udah istiqomah dalam satu ibadah, kemudian kita lepas dari istiqomah itu, kayak kita makan buah, kita doyan buah itu, tapi suatu saat kita nggak makan lagi. Artinya kita meremehkan buah. Artinya kita udah nggak doyan lagi buah itu. Sama pun ibadah. Istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid, tiba-tiba di pertengahan nggak istiqomah, nggak sholat lagi berjamaah ke masjid, itu hal-hal yang istilahnya dibenci oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh Rasul. Makanya yang berat itu istiqomah. Karena sama halnya ya kita tuh kayak jijik, kayak kita tuh kayak nggak suka lagi dengan sholat subuh berjamaah. Makanya yang berat itu adalah istiqomahnya. Karena Rasulullah pernah mengatakan sama sahabat itu, sahabat pernah mengatakan puasa apa yang afdol. Kemudian Rasulullah mengatakan ya puasa Nabi Daud. Kemudian sahabat kalau puasa sehari tidak mah saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya lakukan aja, tapi yang penting istiqomah. Akhirnya orang itu puasa setiap hari. Ketika di akhir hayatnya orang itu nggak bisa puasa setiap hari karena sakit. Akhirnya Rasulullah mengatakan rugi kamu. Makanya saya katakan di awal itu puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, yang penting istiqomah. Yang penting itu istiqomah sampai akhir hayat. Itu yang lebih baik. Amalan sedikit tapi istiqomah daripada banyak tidak istiqomah. Baca Al-Quran sehari 1 ayat itu lebih baik daripada baca 1 juz tapi cuma sehari doang. Gitu. Istiqomah. Dan yang paling berat itu emang ibadat untuk istiqomah ya. Itu paling berat, paling susah. Sholat duha, istiqomahnya. Akhirnya ketika kita tidak istiqomah dalam sholat duha, kesannya kita di sisi Allah tuh kamu nggak suka lagi sama sholat duha gitu. Artinya gitu tuh. Kayak kita makan buah, kita doyan di awal makan buah anggur, makan anggur setiap hari. Tiba-tiba kita nggak makan anggur lagi. Berarti kita tandanya nggak doyan lagi sama anggur itu. Iya betul. Logikanya sih masuk sih gitu. sama. Jadi Allah itu mengartikan bahwa kita tuh udah ini lagi, nggak care lagi gitu kan sama. Iya betul. Lalu kemarin suka kok sekarang enggak gitu. Iya. Ya gitu. Bahasa kita Apa ya bahasa ininya ulama itu? Guru saya ngatakan yang penting istiqomah. Sedikit yang penting istiqomah. Sedekah 2.000 setiap pagi. Istiqomah daripada 100.000 misalnya. 100.000 Sekali doang. Setahun. Kalau 100.000 dibagi 2.000 berapa? 100.000 Dibagi 2.000. berapa tuh? Itu hitung harinya maksudnya. Oh, harinya. Iya, sama dengan berapa hari dia sedekah dengan 2.000 gitu. Nah, kalau bisa seperti itu kan Allah, tapi kan nggak bisa. Iya nggak bisa. Jadi nilai rutinitasnya gitu tuh yang dinilai. Karena istiqomah juga ngaruh kepada ketika kita tidak bisa melakukan satu ibadah itu, karena kalau kita udah istiqomah ya tadi kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama seperti ya, contohnya kita sedekah 2.000 setiap pagi, kemudian kita lupa, kita bawa uang, sholat, lupa nyampe rumah, astagfirullah belum saya masukin kotak, insya Allah kita udah dapat pahala dari sedekah 2.000 karena istiqomah malu gitu kan, biniat kan, awalnya udah niat dan dibarengi dengan istiqomah. Nah, termasuk nih juga buat para ibu-ibu nih
ibu-ibu. Bagi para ibu-ibu kan masa ibadahnya kan lebih pendek daripada Karena laki-laki. ada headnya. Betul. Bulan itu nggak full, Nah, ya kan? betul. Nah, itu Yang termasuk ahead tuh, makanya kita harus istiqomah. istiqomah. Kita nih contohnya hari ini ngaji terus saja sampai 15 hari. Kemudian sholat duha terus sampai 15 hari. Nanti ketika setelah lagi haid nggak mengerjakan, itu akan ditulis Akan dapat sama pahala. mereka dapat pahala. Akan dapat Yang pahala. kemarin dia kan lagi haid, tapi dia kemarinnya istiqomahnya ngaji tulis, Tulis nanti. sholatnya tulis, bahkan wajibnya juga rajin tulis. Ditulis Itu lebih enaknya itu bonusnya. ditulis sebagai dia sholat gitu. Iya betul, Iya, full. Ibadah gitu full. Iya betul, itu bonus itu bonus. Makanya rugi kalau Iya. perempuan ya kan, di perempuan itu kalau nggak mengerjakan itu. Tapi kemarin saya belajar juga kalau untuk berjamaah di masjid, sering berjamaah di masjid, kemudian ada kalau misalkan kita ingin tetap mendapatkan pahala berjamaah di masjid, harus ada benar-benar ujur yang syar'i. Guru saya mengatakan ujur yang syar'i itu seperti apa sih? Ujur yang ketika kita udah benar-benar nggak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, pengumuman di masjid, yuk siapa yang sholat berjamaah akan dikasih uang 1 miliar, dan kita benar-benar nggak bisa. Tapi kalau teman sakit, pengumuman yang sholat berjamaah di masjid dapat 1 miliar langsung walaupun merangkak. Nah, itu bukan ujur yang syar'i. Artinya kita masih bisa untuk melaksanakan sholat. Ujur yang syar'i itu adalah ujur yang benar-benar itu kita nggak bisa melaksanakan, dan itu seolah kita akan mendapatkan pahala. Ujur yang syar'i artinya ujur yang kita sakit, benar-benar kita sakit dan nggak bisa ke masjid, atau ujur ketika kita lagi ada tamu atau ketika kita lagi ada keluar dan lain sebagainya.